Saya sore ini lagi lihat-lihat nih, ada PPSU Kebon Kosong. Lagi serius banget dia nulis nulis tulisannya rapi, orangnya telaten. Seperti apa sih sebenarnya Mbak Yeni ini kok bisa jadi PPSU ya? Kayaknya kita sama-sama dengar deh seperti apa. Ayo Pak, seperti apa sih sebenarnya PPSU Yeni ini sebelum dia menjadi PPSU? Yuk kita simak yuk bahasanya atau ceritanya Yeni. Ini nggak usah dipegang. Ketawa-ketawa sih Mbak Yeni, jangan ketawa-ketawa gitu dong. Ini orangnya periang ibu. Periang, ini periang ya? Iya. Ada apa sih Mbak Yeni ketawa-ketawa? Malu Bu. Kok malu sih? Coba cerita dong pengalaman Mbak Yeni sebelum jadi PPSU, biar kita juga tahu sebenarnya PPSU itu apakah cuman dia tahu nyapu doang atau memang sudah banyak pengalamannya sebelum jadi PPSU. Mungkin perlu Mbak Yeni cerita dong sama PPSU seDKI ini yang mau nonton videomu nih. Dulu sebelum jadi PPSU, saya ngajar. Oh, ngajar di mana? Ngajar di wilayah Bekasi. Ngajar. Iya, saya ngajar kebetulan kan sempat kuliah walaupun nggak lama ya, sesuai dengan ijazah saya ngambil kejuruan. Ngajar tuh 15 tahun. Wih, hebat dong. Iya, aduh, Ya, sangat. ujung-ujungnya jadi PPSU. Nggak apa-apa kali. Tapi kan 15 tahun itu nggak barang yang gampang atau apa ya, yang bukan sebentar. Itu pengalaman banget loh itu, yang tidak bisa dibeli oleh orang lain. Ya, pada saat saya ngajar, cita-citanya tuh tadi mau ngambil apa PNS sebenarnya. Terus info, ya namanya kita butuh info ya, saya nggak dapat info tuh. Sampai usia saya lewat 35 tahun, ya udah deh pesimis jadinya. Banting Gitu. setir jadi PPS udah. Ya sebelum jadi PPSU sih kerja di Dinas Kebersihan dulu masih dipegang sourcing. Oh, berapa tahun itu? Mulai kerjanya itu tahun 2011. Oh, Dulu kan kalau di Arek Mayor namanya MBB ya, Mitra Bersih-Bersih. Oh, Saya iya. gabung di pasukan oranye itu dari 2011. oh sama si Buan itu ya? Iya. Oke. Nah, sebelumnya itu pernah pengalaman di bidang apa lagi? Apakah dagang atau apa? Wah, ini mah cerita dari awal ya. Ya, nggak apa-apa deh. Dulu sebenarnya ngajar itu dari saya SMA. Hah, ya ampun. Dari SMA saya iseng ngerekrut anak-anak di wilayah saya di RW 4 Kebon Kosong. Anak-anak saya ngajar ngaji, terus bimbel juga. Wis ampun. Istilahnya Iya. tanpa dibiaya, pokoknya lillahi ta'ala, cuman ngajar anak-anak di lingkungan RW 4 Kebon Kosong dulu. Iya. Waktu saya masih SMA. Oh ya. Terus sampai saya kuliah ngambil kejuruan. Nah, sambil itu juga kalau malam saya dulu kuliahnya tinggalnya di daerah Bekasi. Nah, wilayah di lingkungan itu juga anak-anak saya suruh datang tuh habis maghrib, ngajarin ngaji sama bimbel juga, kalau bikin PR silakan. Terus yang lucunya tuh ibu-ibu kita kan nggak pungut biaya tuh ya. Iyalah. Itu ada yang ngasih sambel, ngasih minyak tanah. Oh, gitu ya. Apa yang dia punya ya? Terus ibunya ada kadang-kadang dikasih empe-empe tuh. Ya karena kita nggak pungut biaya ya, istilah lillahi ta'ala gitu. Sampai saya selesai kuliah. Setelah selesai kuliah, saya ternyata bukan ngajar. Oh iya. Kerja di klinik. Oh, klinik Ya, di daerah Kampung Melayu kecil. Kebetulan bibi saya kan punya klinik. Jadi cari kerja ya itu dulu kita coba ya. Terus di klinik jualan obat dong? Bukan jualan obat, Bu. Apa? Ya. Bantu orang lahiran Oh, di klinik iya. bersalin. Iya ya. Oh gitu.
saya yang mengatur menu pasien. Kalau sore itu saya nunggu pasien tensi. Ya alhamdulillah pengalaman, jadi itu hampir-hampir ijazah diploma saya itu nggak kepake untuk ngajar. Oh iya. Ya ujung-ujungnya sih kerja jadi bidan ya istilahnya. Saya dididik sama ibu saya di kampung Melayu kecil itu. Ternyata karena saya kecilnya sama nenek, pas ibu saya kangen saya lah. Ya ibu saya pengen deket sama saya, akhirnya saya tinggalkan klinik dengan pengalaman membantu melahirkan. Saya kembali ke ibu saya di daerah Bekasi. Di sana saya ngelamar kerja jadi sesuai ijazah saya jadi guru. Terus di Bekasi ngajar lagi. Awalnya bukan ngajar Bu, kerja di perkantoran tapi di sekolah. Kayak administrasinya. Bagian administrasi, surat keluar, surat masuk, terus ngatur keuangan. Jadi bagian perkantorannya. Jadi kalau ada diajak-ajak pertemuan guru, saya ikut, nemenin kepala sekolah. Nah di sana saya juga dapat ilmu. Iyalah, banyak pengalaman nih ceritanya. Iya. Jadi kemana kepala sekolah saya ikut tuh. Ya. Pas ada berapa tahun saya jadi TU, ada kali 3 tahun. Oh iya. Karena pengalaman yang saya dapat dari keliling-keliling tadi, saya buka sekolah sendiri. Oh sempat. Iya, dari 2 anak. Itu awal 2 anak, awalnya TPA tuh. Iya, TPA. Terus tahun berikutnya buka sekolah, diajak join. Ternyata dosen saya sendiri. Angkatan pertama itu 11 anak. TK. Iya. Terus TPA 1 kelas, TK 11 anak. Terus tahun berikutnya berkembang jadi 4 kelas TK, 2 kelas TPA. Lumayan. Iya. Terus kok bisa lagi itu ditinggal, kenapa itu? Ya itulah fitnah Bu, kehidupan ya. Istilahnya saya nggak dipakai lagi, saya cuman disuruh saya ngedidik guru-guru. Jadinya cara saya beda dengan cara pada saat saya ngajar di tempat sebelumnya. Sampai yayasan saya bingung, ini Bu Yeni bikin apa sih sekolahnya? Saya kan ngajar itu kan di TK Islam. Ya saya lihat di daerah Bekasi itu Pondok Ungu Permai dulu ya. Ini TK umum apa Islam? Kok bajunya pendek? Akhirnya saya bikin sekolah sendiri, TK Islam tapi benar-benar Islami dengan pakaian baju Muslim. Saya lah yang pertama. Terus pola ngajarnya pun kalau yang biasa awal-awal itu kan kebanyakan tuh pakai kursi ya. Saya lah satu-satu yang pertama banget menerapkan di lesehan. Sama pengenalan alam. Nah, orang tua muridnya pada seneng sama saya. Itu berapa lama itu? Udah berapa lama ya itu saya lupa juga ya. Nah, pokoknya saya pas menikah saya nggak dipakai lagi. Itu nama TK Al-Fikroh. Sampai sekarang masih hidup nggak? Masih ada, justru udah ada TKIT sama SDIT-nya. Oh ada ya? Ada di daerah Pondok Ungu Permai. Itu TK Al-Fikroh itu yang dari 2 anak itu merintis Bu sampai jadi ke sekarang. Terus berarti dari sono terus udah menikah baru masuk PPSU gitu ya? Belum. Ngajar lagi. Oh seneng ngajar ya? Iya. Pokoknya ngajar TK, TPA, pokoknya tuh anak-anak SD sampai SMP. Yang dilalanya tuh anak yang Badung dikasihnya ke saya. Oh iya. Nggak tahu itu gimana ceritanya tuh. Iya bisa berarti mendidik mereka agak sabar kali menghadapi bisa itu. Jadi itu saya keluar di TK ngajar. Saya kan main kan orang tua murid itu udah kayak saudara sama saya silaturahmi. Waktu itu ngajar di mana ya Bu? Di mana kek? Ini si Ririn udah punya adik katanya gitu. Nanti saya masukin ini adiknya Ririn, yang penting Bu Yeni ngajar di mana kek Bu Yeni ngajar saya masukin katanya gitu.
Ya Allah Bu, kata saya udah nggak ngajar lagi, saya gituin. Banyak juga pengalamannya ya. Iya, Lagi Bu. ngajar itu kan nggak gampang. Banyak yang apa namanya itu, Ya yang macam-macam Bu, saya seneng aja ngeliat badung. tingkah-tingkah anak-anak itu. Iya. Ya macam-macam, yang Badung kita juga ketakutan juga Bu, pernah Iya. kejadian. Kita kan namanya anak banyak Bu. Iya. Terus anak-anak tuh main pensil tuh, Iya. ketusuk tangannya, Mm-mm. ada. Iya. Udah ya Allah, ntar dimarahin gak nih ya sama ibunya. Udah, kita ke tempat ibunya. Ibu, maaf Bu, kita nggak lihat gitunya, ini tangannya ini sama temennya, maaf ya Bu. Aku dimarahin kan. Iya. Yang nama ditendang sama temennya, saya ke orang tua muridnya gitu. Iya. Ya kalau namanya anak kecil kan Bu, kan Iya. kadang-kadang banyak anak, kita kurang pengawasan atau gimana. Iyalah. Satu-satu. Terus sempat punya usaha sambil ngajar. Jadi pagi saya ngajar, siang saya punya usaha. Itu saya sampai jual rumah, buka usaha, nyewa ruko istilahnya. Suami saya kan kebetulan kan IT kan, dia bayar komputer, bongkar main hardware software lah gitu kan. Nah kita ngajuin proposal, tadi ajuin di kantor, Iya. kita ngerjain. Nah Oh, saya iya. sendiri pegang rental, Sempat ya. sempet nerima pengetikan adalah 2 Oh, iya. tahunan. Oh iya. Terima jasa pengetikan, terus ngejualin aksesoris komputer. Nah, itu sempat punya anak buah 4 lah. Kira dilalah usaha saya kebakar. Situlah. Terus suami juga masih semangat. Udah Mi, tenang Mi, abang masih punya kaki. Kebetulan dia pada saat kita usaha itu kebeli kendaraan roda 2. Nah, ya udah saya tenang aja, mau ngojek deh Mi, gitu. Dilalah setelah menjalankan kebetulan dapat kerja di tukang pulung, tapi jual biji plastik tuh Bu, antar pabrik. Iya. Nawarin yang bentuk mutiara tuh. Iya. Dilalah pas pengen ketemu customer, suami saya ketabrak kontainer. Ya. Situ downnya Bu. Tapi ini patah. Man kaki aja Bu yang agak naik gitu. Ya diurut sampai sembuh. Man ya mungkin karena usaha kebakar. Harapan kita satu-satunya dengan kendaraan juga hancur. Iya. Udah di situ kita down Bu. Pokoknya sedih banget deh Bu, sampai anak-anak nggak ketemu makan. Terus suami mungkin shock juga, ya saya juga shock gitu. Suami saya ya mengalami kegilaan juga lah. Cuman saya pikir masa iya sih cukuplah suami saya yang down, saya harus bangkit gitu kan. Anak-anak saya butuh makan, saya juga butuh makan. Ya saya jadi mulung Bu. Mulung, benar-benar mulung, nyari aqua. Jadi tiap hari kita bersihin, dijual buat beli beras, beli makan. Sampai alhamdulillah agak berjalannya waktu ya, sok boleh ya, tapi jangan pakai lama. Iya. Saya kasih ngasih semangat buat anak saya juga seperti itu. Ya udah alhamdulillah. Suami saya tadinya dia down, ngelihat saya seperti itu ya. Lama-lama dia ngikut saya tuh. Jadi orang tidur, kita bertiga jalan mulung. Kehujanan kita nedung. Sampai sekarang nih kalau kita ngumpul, suami saya bilang, Mimi enak ya dulu ya waktu zamannya miskin, katanya pas hujan-hujanan gerimis-gerimis kita berteduh di tenda biru. Ini kayak Desi jadinya. Itulah senengnya ya pada saat kita susah. Jadi ketahuan tuh mana saudara, mana temen. Di saat susah itulah kita tahu. Terus jadi PPSU itu kenapa itu? Itu belum jadi PPSU. Nah ada yang nawarin jadi Yapu Lady, ada yang main ke rumah. Itu keliling, dinawarin Yakul ke rumah-rumah tuh Bu. Itu saya dapat setahun juga. Saya berhentinya gara-gara sama suami diajak ke puncak, kagak tahu jalan pulang Bu. Terus? Saya akhirnya resign.
Kan malu, Bu. Yakul itu kan antara kita, di resign dari perusahaan atau kita resign sendiri. Iya. Itu doang resikonya. Iya. 3 hari kagak pulang, Bu. Saya kan anak orang rumahan sebenarnya, nggak tahu jalan. Iya ya. Iya, ya udahlah. Saya ya antara kesel apa gimana ya, akhirnya baru jadi ini belum jadi PPSU, ngelamar di ini MBB sourcing. Yang tadi. Itu juga keliling, Bu. Tetangga mah pada cuek. Saya ngisi tuh nanya, beneran, Bu? Iya, saya ikhtiar nyoba, mana tahu rezeki saya segituin. Per 1 Juli 2000 berapa itu, pokoknya kalau Yakult saya 2008, itu tahun berapa ya, 2011. Itu mulai kerjanya per 1 Juli 2011. Tugas saya di daerah Ketapang, penyapuan di daerah Ketapang. Oh, Ketapang, bukan apa, kebun Ketapang. kosong ya? Iya, kebun kosong yang deket apotek Kang Asa itu loh, Bu, yang dekat Tansu. Nah, itu wilayah kerja saya dulu. Terus langsung dilanjutkan ke PPSU. Langsung dari situ ya. Nggak sempat ini, Bu, saya sempat berhenti gara-gara KDRT. Jadi ini saya